Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul kembali di acara tausiah kita Ramadan. Hari ini Ramadan yang ke-12. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan badan, semangat, tanpa lesu di bulan yang penuh berkah ini. Khusus siswa-siswi SMP Citra Madinatul Ilmi, mudah-mudahan selalu diberikan semangat, kekuatan ya, dalam menjalankan ibadah puasa dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah kita tentukan. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik itu jurnal hariannya ya bisa terlaksana dengan baik, serta ibadahnya juga terlaksana dengan baik. Jangan sampai kita Ramadan ini menjadikan kita kamin shaimin, kata Nabi. Ya, banyak orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan-golongan orang-orang yang seperti ini. Puasanya hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Nah, pada hari ini insya Allah tausiah kita akan disampaikan oleh Ustadz Rizky Wahyudi SAG. Nah, mudah-mudahan Pian sehat selalu. Alhamdulillah Pian bisa meluangkan waktunya untuk kami di SMP Citra Madinatul Ilmi. Ya, karena Pian ini termasuk orang yang sibuk. Pian itu termasuk orang yang sibuk. Ya, jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa bertemu, bersilaturahmi dan mendengarkan isi tausiah beliau yang judulnya hari ini tentang syukur. Ya, Ustaz. Ya, tentang syukur. Syukur terus kita, Ustaz. Pokoknya apa aja syukur terus. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sebagaimana ayat yang telah ditentukan yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an, kalau pada salah surah Ibrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini ayat yang populer sudah di kalangan nano. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran tentang judul kita hari ini tentang syukur. Ya, dengan itu waktu dan tempat kepada Ustadz Rizky Wahyudi SAG kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di puasa yang ke-12 ya. Yang ke-12 kita masih Allah izinkan untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sehat walafiat. Ini suatu nikmat yang Allah berikan, suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu Allah izinkan untuk kita membaca salawat setiap harinya. Karena sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah SAW yang mungkin salawat yang kita baca itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam. Hadirin para guru, siswa, SMP Citra Madinatul Ilmi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengangkat tema yang namanya syukur. Ustaz yakin Barataan sudah paham arti syukur. Jadi Ustaz kada panjang lebar kali ini. Satu teman saja.
Kalau bina dan hendak guring, kalau bina dan hendak bersih guring, kalau bina dan hendak ke pasar, nah, macam-macam kan. Nah, ini jadwal apa? Jadwal memandar ya kan? Jadwal memandar itu maksudnya apa ya? Jam-jam nyaman kan guring jam 8 ya kan? Nyaman sampai zuhur guring. Nah, kita tuh zuhur, habis zuhur guring pulang sampai setengah 6. Nah, ada perasaan puasanya saja ya ibadah kalau saja ibadah guring bujur aja ibadah cuman sembahyang, nah, jangan sampai guring terus. Nah, jadi alhamdulillah ya, insyaallah hari ini saya mengutip daripada perkataan Syekh Abdul Somad Balimbani di dalam kitab beliau Hidayatus Salikin. Beliau adalah Palembang, seorang ulama besar. Bahwasanya yang namanya syukur, kalau orang tahu atau mengaplikasikan kata ini, alhamdulillah, alhamdulillah segala puji lillah, li bagi Allah. Kalau orang tahu mengucapkan ini dan punya meyakinkan dalam hati, maka ketika dia dipuji, maka kada sombong, kada merasa hebat. Nyar tahu kan? Nah, nih lain aja. Baca, situ nyar tahu aja. Ndak pemurah. Nah, sombong kalah. Nah, ini orang kada tahu namanya alhamdulillah. Jadi yang namanya alhamdulillah itu bukan ucapan yang sederhana ya, bukan ucapan yang sembarangan. Ya, yang dianggap istilahnya biasa-biasa saja alhamdulillah. Itu akan mencerminkan diri pian termasuk orang yang baik atau kada. Jadi ucapan alhamdulillah itu inya nih, si A nih, kada bakal ketika dia dipuji, ketika dia berbuat baik kepada orang lain, dia kada bakal sombong, kada merasa bahwasanya inya yang berbuat baik. Begitu juga kada merasa hina ketika misalkan dihinakan. Kada yang memuji, kita sudah menyumbang 200 juta, dada nak memuji. Kita sudah menirukan kawan misalnya pas ulangan, dada nak memuji. Dada. Nah, tapi karena kita alhamdulillah sudah kita kembalikan bahwasanya segala pujian, segala hinaan, segala pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah semata-mata berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadada istilahnya tuh kadada urusan kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu tuh anak dipuji orang, anak dihina orang, anak diapai orang, kadada. Pokoknya ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, ini pentingnya hadirin rahimakumullah, kita memiliki sifat syukur ini adalah itu penting benar ya. Karena kalau kita tidak ada isi sifat syukur ini, maka kita akan gelisah hidup menghadapi hidup. Namanya hidup, semua namanya hidup pasti kita ada masalah, itu pasti. Dia mengkada hendak berisi masalah mati hampir berisi masalah mati. Orang hidup itu pasti ada masalah. Mulai bayi, mulai dalam paruh ada masalah. Injak baru kuitan, ya masalah. Lahir pulang masalah pulang, orang nangis terus masalah juga. Ini pulang begana, bakal mik silawar masalah pulang. Ya, begana pulang, kira makinnya masalah pulang. Napa-napakah masalah terus. Di rumah ada masalah. Di sekolah ada juga masalah. Sandal hilang, masalah. Kawannya macam sandal kawan, sepatu kawan dibuang sebelah. Cari masalah aja pak. Teman kada basis sifat syukur, ya nang mencari kawan bahasa sarik tuh, mana aja sandal kok, was ada melakukan jadi. Oh, buat dalam karung, baik. Masalah itu. Itu setiap orang hidup itu ada masalah.
Hingga kayak apa kita caranya menghadapi masalah itu? Dengan apa? Dengan dua, syukur, sabar. Syukur, sabar, bahagia, mendedah. Pokoknya apa yang terjadi, apa yang menimpa kita, pokoknya baik terus. Namun ingatlah sering guru kita lah yang kita maulid 9 Ramadan ini setahun sudah berlalu. Beliau meninggalkan kita secara adatnya, tapi Ustaz yakin secara istilahnya sesalah hati beliau guru kita Kiai Ahmad Suhdiano sering beliau menjelaskan ya, yang namanya syukur dan sabar ini. Jadi ketika kita menghadapi hidup, yang namanya orang hidup, ya, pasti ada masalah, ya, pasti ada masalah. Dan beliau syukur terus, pokoknya syukur terus. Apakah yang terjadi? Syukur. Apakah yang terjadi? Syukur terus. Nikmat dah, bala dah. Coba belajar kita sangka baik di hati tenang. Sulit ya, kucuran, sulit. Yang namanya syukur itu sulit benar. Kayak apa caranya? Kita mengucapkan itu alhamdulillah tadi. Segala puji hanya milik Allah. Nah, lalu yang ketiga, pembagian syukur. Yang pertama tadi kan dengan hati, yakin bahwasanya segala nikmat, segala bala itu datang dari Allah. Kemudian yang kedua tadi dengan lisan. Dengan lisan ini ucapan alhamdulillah. Nah, begitu juga ketika kita berbuat dengan sesama makhluk ya. Nah, berbuat dengan sesama makhluk ini minimal ada ucapan yang bagus ya. Istilah kita tuh jazakallah khair. Nah, jazakallah khair apa artinya? Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dia. Tambahin lagi jazakallah khairan jaza. Artinya mudahan Allah membalas kebaikan dia dengan balasan yang lebih baik daripada itu. Kita berbuat baik kepada kawan, traktir kawan misalkan buka bersama atau misalkan apa memberi kawan duit dan makanan. Nah, diucapkan misalnya nasi A lawan si B misalnya, si A memberi si B, lalu kemudian si B ini mengucapkan jazakallah khairan atau jazakallah khairan jaza, atau bahasa Indonesianya aja atau bahasa Banjarnya aja, mudahan Allah membalas kebaikan dia. Nah, itu bagus lagi kalau seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembagian syukur ini, yang ketiga adalah dengan memakai nikmat yang Allah berikan. Kita misalkan diberi Allah rezeki duit misalnya 100.000 atau 200.000, kita nukar baju nih, niatkan, atau kita nukar kendaraan, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Orang memakai kendaraan hanyar jangan disambar disombong. Orang memakai mobil hanyar jangan disambar disombong riya. Jangan. Ini perintah Allah. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Duha ya, hafal bacaan di ayat ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Ulun sering mendengar ceramah guru-guru kita ya. Maksud ayat ini, artinya nikmat itu dipakai, dipakai. Kita berisi baju hanyar, jangan disimpan di dalam lemari aja. Daster 100 butik disimpan dalam lemari aja, dipakai. Nah, dipakai baju di lemari banyak benar hanyar-hanyarnya. Jangan menghadap hari raya, pakai ini tarawih, pakai bukan hanya ini kadang hari raya. Muntan tuh umur hari raya pas mati. Ayo kita pakai. Nah, dipakai baju yang banyak tuh dipakai. Kalau pada hendak memakai berikan, banyak yang memerlukan
Duit misalnya di ATM, ada muat ATM-nya, Pak. Nah, digunakan duit itu, nah diambil, ditarik, nah jangan disimpan aja di dalam ATM. Itu lain harta pian, ya. Nah, itu lain harta pian. Nah, harta pian itu nang pian sedekahkan tuh harta pian. Itu menjadi harta pian. Karena apa? Itu nang kedua mati. Nah, jangan menghadang Tuhan, hanya sedekah. Tuhan, mesti mati, ranjitik mati. Ya, ranjitik mati kita tahu kita. Atau ranjit ini mati, kita tahu kita. Nah, ya, nah jadi apa namanya? Mudah-mudahan lah kita bisa memakai syukur ini. Jadi yang pertama tadi dengan hati, yang kedua dengan lisan, lalu yang ketiga dengan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, ini hakikat syukur. Lah, hadirin rahimakumullah, para asatiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau semua selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kabul hajat dunia akhirat, serta anak semua mudah-mudahan apa yang dia hajatkan, apa yang pian cita-citakan, baik yang sekarang ataupun cita-cita yang panjang. Mudah-mudahan berkat Al-Quran, berkat kemuliaan bulan Ramadan, Allah kabulkan. Tentunya dengan cara yang terbaik menurut Allah. Nah, jadi syukur tadi kita berdoa, minta HP iPhone misalnya, HP iPhone, HP iPhone, nah HP iPhone, nah tukarakan lain, bilanya ulun naik hatam sebulanan, tukarakan HP iPhone, jadi kuitannya bingung, nah HP iPhone, bilanya kada tahu main HP iPhone, HP apa, tukarakan nama apa, ya, digambar saja ini apa ayam. Nah, jadi syukur harus syukur harus. Hadirin rahimakumullah, sebagai contoh ketika misalkan kita berbuat baik kepada orang lain, maka hendaknya kita membalas kebaikan orang tersebut, ya, kita balas. Kalau kita tidak mampu membalas, maka doakan, mudahan Allah membalas kebaikan dia. Atau doakan, belajar mulai dari sekarang mengisi sifat syukur ini, supaya apa? Supaya kada ada lagi istilah anak zaman now galau. Memang sifat manusia ada galau. Karena apa? Karena kada sesuai lawan kehendak hati. Kehendak hati itu mudahnya nyaman-nyaman aja. Hati itu mudahnya nafsu ngaran nafsu bakawanan syaitan. Saat bulan puasa ada syaitan. Ada syaitan. Ada harus syaitan. Nafsu itu katujuan nang sanang-sanang aja. Ada mau nang sakit-sakit. Nah, makanya kalau dia udah isi sifat syukur ini minimal mengurangi barang galau itu. Ini kada chat kada dibalas galau. Chat kada dibalas sekali aja galau. Nah, jangan santai aja, hanya santai aja. Jangan galau. Ada usaha lagi galau. Pokoknya senang terus. Ya, apapun yang terjadi senang terus, senyum terus. Ini kada. Muha itu sudah kada bungas, karamutan pun. Kata-katanya kalau muha itu sudah kada bungas, ini pun bungas putih, kada. Coba kita baca ramen tuh, baca ramen, muha pun bungas kan, bungas aja. Nah, akhirnya membungas, kada. Bersyukur barang dulu, jadi orang bersyukur barang dulu dihina kawan misalnya, mau haikam aja jerongnya kata. Mereka depan kawan, alhamdulillah aku bisa muha, ada bisa muha, yuk. Muha misalnya, yang kanan ke atas, yang kiri kita ke bawah, syukur juga.
Sibuknya syukur terus. Muha akhirat syukur. Ada mata, ada hidung, ada gigi, ada telinga. Lengkap bertahan biar muha hilang. Ada aja yang hendak ada Allah. Pokoknya intinya kita menjalani hidup itu intinya syukur. Ya. Disebutkan di dalam kitab Hidayatus Shaliqin, kita berisi mata, gunakan mata itu kepada hal-hal yang kebaikan. Ya, melihat yang baik-baik. Kita misalnya liburan ke pantai, ini para liburan kan biasanya habis hari raya atau libur semester ke pantai. Itu jangan pemandian aja niatnya. Ini kadang ke pantai pemandian naik banana boat. Jangan. Niatkan melihat alam, ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Niatkan memuji Allah, memuji ciptaan Allah. Ya, melihat orang bunga benar, alhamdulillah, masya Allah. Tapi jangan latihan melihat binian. Oh, alhamdulillah, bunga benar jangan. Pokoknya baik-baik aja. Jangan nang kada baik diucapkan alhamdulillah. Melihat orang misalnya bajunya kada sadang, baju ini kada sadang. Pian misalnya di puasa kan berjalan dia ke arah Citra situ. Melihat orang di Kandara ini bajunya ini apa namanya? Kada sadang dipakainya, kada sadang. Modelnya nih bajunya nih kehalusan. Lihat di aurat orang. Nah, belajar syukur sangka baik. Kalau pinainya kada berduit nomor baju. Nah, jadi kita tuh aman kada berdosa. Nah, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, mungkin sedikit lagi lah sebagai kesimpulan, memang pembahasan syukur ini yang ada habisnya. Jadi intinya orang yang bersyukur itu hidupnya akan bahagia. Apapun nikmat yang diberikan Allah, intinya kau mengucapkan alhamdulillah. Kau berbuat dengan nikmat yang diberikan Allah itu dengan hal-hal yang baik. Ya. Kemudian lagi ini bakawan dengan sabar. Jadi sabar dan syukur adalah kunci kebahagiaan hidup seseorang. Kita ingat bahwasanya orang hidup pasti ada masalah. Jangan pernah minta dipuji, tapi jangan takut untuk dihina. Berbuat baiklah sesuai keridhaan Allah. Yang penting Allah ridho. Aku berbuat baik karena Allah. Kada mengharap pujian, kada takutan dihina. Ketahuilah, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, pasti ada yang memuji, pasti ada yang menghina. Nang ditakutkan ini, ketika orang menghina, kita ambil berbuat baik kepada orang tersebut. Karena apa? Kita mencari ridhonya manusia, tapi carilah ridhonya Allah supaya kada sakit hati. Lah, hadirin rahimakumullah. Zaman sekarang kita harus berhadapan dengan zaman yang luar biasa. Teknologinya canggih, lah macam-macam. Kadang-kadang kita mendapat masalah itu dari sosial media, melalui chat, pesan. Kita dihina, kita diapa-apai itu melalui pesan media. Karena sekarang kita berhadapan dengan itu. Mau kada mau kita harus menghadapi. Oleh karenanya, saya berpesan untuk kita semua, maka mudah-mudahan Allah izinkan kita memiliki yang namanya sifat syukur ini sebagai bekal kita menjalani kehidupan ini agar bahagia. Agar bahagia. Lah, karena orang yang syukur hidupnya insya Allah akan bahagia. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salah hilang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yang ditafsirkan di dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwasanya yang dimaksud daripada ayat ini, jikalau kalian bersyukur, jikalau kita bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat yang ada pada diri kita, yaitu bisa jadi nikmat keberkahan daripada nikmat tersebut. Kemudian apabila kita tidak bersyukur, maka Allah akan cabut nikmat. Ya, kufur ditafsirkan atau dijelaskan dalam Mufradat Al-Fazil Quran diterangkan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Kufur itu melupakan nikmat itu. Jadi lupa bahwasanya nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, para ustadz dewan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang mungkin dapat ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Ya, ulun kembalikan Ustadz moderator Ustadz Ali, Ustadz Nas, Masya Allah. Bercahaya masih. Masya Allah. Okay. Ya, alhamdulillah telah selesai tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Rizky Wahyudi. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau telah menyampaikan banyak nasihat, banyak petuah, banyak tausiah, banyak manfaat insya Allah yang akan kita dapat dari apa yang beliau sampaikan. Mungkin Ustadz Ali ini mungkin keluar dari grup mungkin karena jaringan dan sebagainya, jadi udah yang melanjutkan ya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Rizky Wahyudi tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan adanya rasa syukur dalam hidup kita, tidak ada lagi yang namanya berputus asa, sedih, gundah, apalagi galau ya kalau. Nah, ada lagi rasa galau insya Allah. Karena kita merasakan semua nikmat yang Allah berikan itu tidak ada nilainya bagi diri kita. Kadang kalau dihitung berapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin untuk hari ini cukup. Kepada para siswa-siswi semua, setelah ini dipersilahkan kembali melaksanakan kegiatannya, aktivitasnya masing-masing. Untuk itu mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan kepada siswa-siswi meninggalkan. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, Ustaz Inas. Ya, nggih, setali. Ulun